Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Selamat datang di podcast Bincang Karir. Yang mana podcast ini akan menemani kalian yang ingin atau ingin mewujudkan impian karir kalian ke depannya. Nah, perkenalkan, saya sebagai host Muhammad Kemal Ilham dari Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Nah, sebelumnya di podcast Bincang Karir ini saya ingin memberitahu, podcast Bincang Karir ini adalah salah satu program dari Departemen Kemahasiswaan Dema Fadib yang menyediakan mewadahi kalian yang ingin mencari tips, motivasi, ataupun hanya ingin mencari tahu tentang dunia kerja. Nah, pada episode pertama kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh narasumber yang kece abis, yaitu dari dosen sastra Inggris, yaitu dari Miss Nana. Silahkan Miss Nana perkenalkan. Oke, halo semuanya. Halo. Oke, jadi tadi sudah disampaikan oleh Kak Kemal ya? Iya. Oke, Kak Kemal. Perkenalkan, namaku Layinatu Syifa. Tapi biasanya mahasiswa sastra Inggris atau teman-teman memanggil dengan nama Miss Nana, begitu. Mungkin kalau misal tadi bahas terkait dengan bincang karir, nanti kita bakal bahas banyak, atau mungkin nanti misalnya juga akan memberitahukan bagaimana cara kalian bisa untuk pertama bahas terkait dengan personal branding ya Kak ya? Ya, personal branding. Berkaitan dengan personal branding, dan juga mungkin berkaitan dengan bagaimana sih personal branding ini nantinya mempengaruhi dan juga membantu kita untuk mendapatkan karir yang kita mau, begitu. Seperti itu. Nah, ya, pada episode pertama perdana kali ini temanya adalah personal branding, yang mana personal branding ini sangat penting ya bagi kita ya, untuk mencari karir atau pekerjaan ke depannya. Nah, oleh karena itu sebelumnya boleh dijelaskan ke si Miss, personal branding itu apa ya? Oke, personal branding. Mungkin dari kalian juga, karena anak muda zaman sekarang kan juga sudah mulai banyak tahu terkait dengan sosial media ataupun mungkin beberapa website gitu kan ya. Jadi kalian juga bisa tahu secara lebih luas personal branding itu bagaimana. Kan tetapi secara singkatnya sebenarnya personal branding itu lebih mengarah kepada istilah personal, berarti lebih mengarah kepada individu. Bagaimana cara kita nge-branding, atau mungkin bahasa kalau misal bahasa jeleknya ya, ngejual diri kita di depan masyarakat, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, entah itu berupa skill, wawasan, ataupun mungkin kelebihan dan juga kekurangan kita, supaya orang tahu terkait dengan personality kita gitu. Biasanya personal branding ini lebih mengarah tujuannya kepada capaian dalam sebuah pekerjaan ya, atau tadi disebutnya sebagai karir gitu. Oh iya, berarti personal branding itu ya kayak lebih ke identitas diri kita tuh siapa ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi ada kelebihan kekurangan nih. Nah, gimana sih Miss cara menggali potensi atau kelebihan dan kekurangan dalam diri kita tuh? Itu gimana sih Miss? Itu menarik banget ya kalau misal bahas terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Kebanyakan dari anak muda kan suka banget nih dengan istilah, oh aku tuh tipe introvert, aku tuh tipe extrovert gitu kan. Apalagi ada istilah-istilah yang namanya MD apa gitu kan biasanya tuh. Nah, itu juga termasuk salah satu cara supaya kita tahu kelebihan dan kekurangan kita nih. Kalau misalnya tanya nih, Kak Kemal, kelebihannya apa? Kelebihan saya ada sedikit. Kalau kelebihan tuh kadang suka pede aja ketemu orang gitu. Kayak ya udah nggak terlalu malu, pede aja gitu. Oke, siap. Tapi termasuk tipe introvert apa extrovert? Kalau saya lebih ke introvert sih sebenarnya. Nah, itu juga jadi kita tahu ya, bahwa aku tuh tipe introvert. Orang introvert itu tipikal yang memang ketika dia ketemu dengan orang baru itu kan dia butuh waktu lama ya untuk bisa menyesuaikan. Tapi tadi Kak Kemal udah paham nih bahwa aku tuh tipe yang kalau misal ketemu orang baru itu aku lebih pede, Miss, gitu kan. Jadi itu termasuk kelebihan yang nantinya bisa kamu masukkan ke dalam personal branding kamu. Jadi kamu jangan sampai ragu atau mungkin jangan sampai minder buat memperkenalkan diri kamu di depan umum sebagai orang yang punya
self confidence yang bagus begitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang perlu banget nih buat orang lain tahu. Kenapa? Karena tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa orang butuh tahu kamu tuh tipe orang yang seperti apa. Mulai dari skill apa yang kamu kuasai, entah itu bahasa ataupun mungkin skill-skill soft skill lainnya. Misal contohnya aja anak SK ini ya kan. Terus kemudian dia punya ternyata punya skill IT yang bagus. Misal contohnya gitu. Atau mungkin komunikasinya bagus, leadershipnya bagus. Nah, itu kan soft skill yang memang tidak dipelajari di bangku kuliah. Nah, itu adalah salah satu kelebihan yang kita miliki yang tadi masuk ke dalam bagian personal branding gitu. Oh iya, berarti habis misalnya kita udah tahu nih potensi, kelebihan dan kelemahan kita. Nah, biasanya tuh ketika kita sedang mau membangun personal branding ada aja nih tantangannya. Nah, itu gimana tuh? Biasanya apa aja tantangan yang sering ada ketika kita sedang membangun personal branding dan bagaimana cara mengatasinya tuh? Boleh tuh dari pengalaman Miss Nana ya? Kalau misal dari pengalamanku, memang tantangan terbesar ada dari kita sendiri ya. Kadang kan kita tipe orang yang males ngapa-ngapain ya, maksudnya di sini tuh bisa banyak hal ya. Males itu tidak hanya berhubungan dengan males ngerjain tugas atau mungkin sekedar untuk mungkin belajar sesuatu yang baru tuh kadang kita males, kayak ya udah sesuai dengan maunya di zona nyaman kita aja gitu. Segini aja aku udah nyaman. Nah, untuk tantangan yang pertama harus kamu mungkin kuasai atau mungkin harus kamu lalui adalah diri kamu sendiri gitu. Karena kita kan punya ego tersendiri. Kayak misal tadi nih, kamu pengennya terlihat pede ketika berada di depan umum, tapi kan nggak mungkin selamanya kamu akan seperti itu terus. Kamu butuh untuk menambah wawasan kamu, ikut public speaking misal contohnya, atau mungkin ikut seminar-seminar yang membangun wawasan kamu lebih luas supaya tahu nih bagaimana cara ngomong di depan umum, jadi MC misal contohnya. Itu juga termasuk hal-hal yang hal-hal yang perlu kamu kuasai, tapi kadang kamu malas buat ngelakuinnya gitu. Jadi hal yang pertama itu adalah pasti malas. Terus yang kedua, kalau udah nggak males, biasanya konsisten. Itu yang susah gitu ya. Namanya orang konsisten kan sulit ya. Itu kan karena harus dilakukan berulang-ulang kali nih. Ya kayak kita sholat dah dia sehari 5 kali gitu kan. Itu kan harus konsisten, berturut-turut tuh. Nah, biasanya yang aku lakukan adalah aku selalu menanamkan diriku untuk ngasih reward dan juga punishment setiap apapun yang aku lakukan. Jadi misal contohnya aja, aku mau membuat misal contohnya tadi nih, aku harus belajar untuk jadi MC. Gitu kan, aku harus kasih timeline dalam diriku sendiri. Oke, dalam 1 minggu aku pengen belajar untuk jadi public speaker dalam waktu hari Senin sampai hari Jumat. Aku akan kasih reward kepada diriku, hari Sabtunya kamu boleh ngapain aja deh nak. Mau kamu check out di Shopee, kamu mau nge-mall, boleh-boleh aja. Jadi akhirnya kita punya rasa, oh iya aku harus mencapai goals ini supaya aku dapat reward. Dan juga akan ada punishment kalau misal aku lalai, tadi nggak konsisten gitu, nggak ada komitmen di situ, aku bakal ngasih punishment. Oke, berarti kamu nggak boleh ya beli ini karena kamu kemarin udah nggak bisa melakukan ini. Jadi kenapa itu penting? Ternyata orang tuh butuh dihargai. Iya nggak sih? Ya, ketika benar. kita melakukan sesuatu kan pengennya dihargai, kita pengen diapresiasi. Ih kamu bagus, kamu keren loh udah melakukan ini, kayak gitu kan. Kalau misal nggak ada yang menghargai kita, terus siapa? Diri kita sendiri dong pastinya. Jadi benar. tadi tantangan terbesar kita adalah karena kita nggak bisa komitmen, jadi kita sendiri yang harus ngasih timeline kepada diri kita sendiri. Kita kasih tadi batasan kapan kamu harus melakukan ini, dan nggak perlu semuanya tuh ngoyo atau mungkin memaksakan ya. Misal kamu udah tahu nih Kemal bahwa kamu tuh tipe orang yang mudian, atau mungkin cewek nih tipenya mudian banget gitu kan. Udah kadang males kalau misal lagi nggak mood gitu kan, nggak mau ngapa-ngapain, pengennya scroll TikTok aja gitu kan. Nah jadi tadi kalau misal bisa kasih komitmen pada diri sendiri, oke, hari ini aku pengen belajar, tapi karena aku nggak pengen terlalu memaksakan, karena aku posisinya lagi nggak enak atau mungkin lagi nggak nyaman, nggak seneng, ya udah deh 10 menit aja nggak apa-apa. Aku biasanya juga melakukan hal yang sama gitu, nggak harus benar-benar seharian tuh benar-benar full buat ngajar atau buat belajar sesuatu tuh enggak, pasti tak kasih batasan-batasan kok gitu. Ya berarti tantangan yang terbesar itu padahal ada di diri kita sendiri ya. Betul. Ada tadi rasa malas, terus tentang konsisten. Betul. Nah itu tuh walaupun
kita juga tadi harus memberikan ini juga kan cara mengatasinya itu ya. Ya. Mengatasinya tadi misalnya kalau kita udah konsisten nih dari Senin sampai Jumat udah melakukan sesuatu yang produktif. Nah di hari Sabtunya kita self reward gitu ya. Oh Kayak iya, gitu. kamu boleh melakukan hal apapun ya selama yang kamu bisa ya gitu. Misal contohnya aja kalau misal cowok ya suka ngegame, misal oh ya pokoknya aku harus mencapai ini nih goals ini supaya nanti aku dapat reward deh, tak kasih reward kepada diriku sendiri. Itu selalu tak lakukan emang bertahap ya, nggak mungkin semuanya tuh misal contohnya aja nih, jangan kasih reward terlalu berlebihan juga. Nantinya kamu akhirnya terlena, memanjakan diri sendiri juga nggak bagus kan? Iya benar. Jadi misal contohnya aja reward A atau mungkin kamu cuma bisa aku bakal kamu kasih reward ke kamu misal contohnya atau ke diriku sendiri makan gacoan misal contohnya gitu kan misal lagi booming banget nih makan gacoan. Jadi kenapa? Karena bisa jadi yang dilakukan itu ya sebatas itu aja gitu. Tapi kalau misal untuk mencapai goals yang lebih besar ya kamu harus kasih reward juga semakin bagus. Itu juga bisa dilakukan gitu. Oh iya benar-benar. Nah, ngomong-ngomong tentang personal branding nih, Miss. Kadang kita tuh suka ada kaitannya dengan personal marketing. Iya. Nah, teman-teman tuh kadang apa sih personal branding sama personal marketing tuh apa sih, Miss? Ada bedanya atau tidak tuh, Miss? Sebenarnya sama aja ya, karena cuma kan kadang dalam dunia pemasaran. Nah, kalau dalam dunia pemasaran kalau dalam sebuah produk itu kan kita butuh market yang bagus atau marketing yang bagus. Misal contohnya aja, kita punya produk yang sama nih Kemal, sama-sama produk handphone, ya kan? Terus marketku atau mungkin aku orang yang udah belajar marketing secara bagus. Jadi aku bakal tahu produk ini tuh cara pemasarannya gimana. Oh ternyata HP ku ini tipe HP yang memang dia tuh bisa dipakai untuk kalangan menengah ke atas ya. Misal contohnya aja iPhone Pro Max, misal contohnya gitu ya. Atau mungkin jenis HP-HP yang mahal gitu. Nggak mungkin aku ngasih pemasaran ini tak kasih ke orang-orang kalangan menengah ke bawah. Aku ke pasar-pasar misalnya, nggak bakal ada yang beli. Kenapa? Ya target marketnya bukan di situ. Gitu kan aku mau bilang, "Bu ini keren loh, Bu. Ini Bu bisa buat video." Ibu, tapi harganya berapa, Mas? 15 juta, Bu. Ibunya nggak bakal beli, Mas. Boro-boro saya mau beli iPhone, misalnya gitu. Saya buat makan sehari aja susah. Gitu kan? Karena kenapa? Marketnya nggak sesuai. That's why personal branding sama personal marketing itu sebenarnya sama. Yang harus kita tahu adalah target market kita siapa. Misal contohnya tadi tuh anak SKI, kalau misal kalian mau lebih wawasannya lebih banyak, ya harus punya kemampuan yang lebih banyak lagi. Target marketnya akan lebih besar lagi. Tapi kalau misal kalian hanya mungkin ya anak SKI cuma belajar SKI aja gitu kan, udah pokoknya kupu-kupu deh, kuliah pulang bang gitu kan, nggak pernah ikut organisasi, bahkan mungkin nggak pernah ikut UKM lainnya gitu kan. Ya pokoknya isinya anak akademik banget lah gitu kan, anak kutu buku banget gitu. Secara wawasan dia bagus, secara pengetahuan dia bagus, akan tetapi di dunia luar kan nggak cuma otak yang dibutuhkan, skill lainnya juga dibutuhkan. Tadi target marketnya tidak sesuai. Ketika dia ditanyakan oleh HRD gitu kan, masnya pernah mungkin ikut internship atau kompetisi gitu? Nggak pernah gitu kan. Loh, padahal ini nilai masnya bagus loh, kenapa nggak ikut kompetisi? Oh saya terlalu rajin misal. Oh berarti masnya belum sampai di target market kita, Mas. Kita butuh yang sudah expertise, ada berarti lebih pengalaman kayak gitu. Oh masnya ternyata bagus nih, nilainya A semua. Masnya bisa IT? Wah nggak bisa. Bahasa Inggrisnya bagus nggak? Wah sedang-sedang aja. Wah ya nggak bisa, Mas. Nah gitu tadi. Jadi sebenarnya personal branding sama personal marketing sebenarnya sama. Dua-duanya mengarah kepada bagaimana cara kita untuk bisa menjual diri kita nantinya di depan perusahaan, HRD ataupun mungkin ruang lingkup kerja yang kita mau gitu. Oh iya, berarti personal branding sama personal marketing tuh ya kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama, betul. Tentang ya tergantung mau istilah mana yang kita pakai gitu. Iya. Nah, di personal branding ini kan tadi udah tuh kelebihan, motivasi, ada tantangan. Nah, tapi gimana sih Miss cara memotivasi diri kita sendiri untuk mau memulai personal branding itu gimana tuh? Iya betul. Itu pertanyaan yang sangat menarik ya, karena kembali lagi mungkin kalian juga tahu
dari tiap generasi itu kan punya visi misinya berbeda-beda. Misal contohnya aja generasi milenial atau generasi ku bisa jadi itu tuh lebih suka tipe orang yang pekerja keras. Karena kita mungkin ya kita sangat memahami di usia kita sekarang, kita sudah paham terkait dengan dunia luar itu seperti apa, dunia kerja itu bagaimana gitu kan ya. Tapi kalian pasti juga sering mendengarkan anak Gen Z tuh kayak strawberry generation banget gitu kan, lembek banget tuh gitu kan, lembek di dalam gitu kan, padahal bagus di luar, misal contohnya gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana cara memotivasi diri kita, ya kembali lagi kepada dirimu sendiri. Setiap orang kan pasti punya goals masing-masing ya. Misal contohnya nih Kak Kemal, pengen jadi apa besok kalau misal udah lulus? Pengen jadi kayak itu pejabat gitu sih. Pejabat nih ya kan. Berarti kan kamu udah tahu bahwa untuk sampai ke tahap itu kamu harus melalui banyak hal. Misal contohnya aja, tak tanyain deh Kak Kemal, kamu pengen kemana? Oh, aku pengen ke Jakarta. Gitu kan ya. Terus tak tanyain mau naik apa? Belum kepikiran, Miss. Misalnya punya uang berapa? Ya belum tahu sih, Miss. Sekarang sih masih nabung-nabung aja. Itu tandanya kamu udah punya tujuan tapi kamu nggak tahu kendaraan yang kamu pakai apa dan berapa budget yang kamu butuhkan untuk pergi ke sana. Sama halnya dengan tadi ketika tak tanyain Kak Kemal pengen jadi apa? Pengen jadi pejabat, Miss. Gitu kan? Emang udah tahu cara kesananya gimana? Nggak tahu, Miss. Pengen aja pokoknya, gitu kan? Nah itu sama halnya dengan kayak gitu. Jadi personal branding ini akan membantu kita untuk memahami kendaraan mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Misal uangmu cuma 500.000, nggak mungkin kamu mau naik pesawat model bisnis apa eksekutif gitu kan, ya-yaan banget kan, ibaratnya gitu. Atau mungkin kamu punya uang cuma 200.000 nih, misal contohnya aja 200.000, nggak mungkin kamu mau naik ke Jakarta naik kereta naik kereta aja nggak bisa gitu kan, apalagi naik pesawat gitu. Jadi personal branding akan membantu kita untuk mengetahui, oh kendaraanku tuh seperti ini. Aku tuh tipenya tadi personal branding kan isinya kan lebih kepada kemampuan kita ya, kelebihan yang kita miliki. Jadi ketika kita tahu, oke, tujuan utamaku adalah jadi pejabat, politikus misal, sedangkan sekarang aku belajar terkait dengan SKI, kok kurang sesuai ya jalurnya gitu kan. Bahkan aku nggak pernah diajarkan bagaimana cara untuk berpolitik yang baik, dan kamu udah tahu bahwa sainganmu di luar sana itu lebih besar, kamu akan kalah dengan anak visipol gitu kan, anak-anak politik yang memang mereka udah mempelajari itu gitu kan. Jadi kamu harus benar-benar paham, oke, berarti tadi uang sakuku kurang. Bagaimana cara aku bisa tetap nyampe sana gitu kan, kendaraan apa yang aku pakai, tambahin personal brandingnya, perkuat itu. Jadi kamu sering ikut organisasi gitu kan, mungkin dari organisasi kamu belajar sesuatu, tampilkan itu di sosial media kamu gitu kan, supaya mereka lihat nih, oh ya anak ini punya bibit unggul yang bagus gitu kan. Dia ikut organisasi, dia sering ikut mungkin seminar-seminar gitu kan, ternyata dia juga biasanya di bagian sosial media kan juga ada info tuh, kayak misal Instagram di bagian bawahnya tuh ada terkait dengan profil kamu tuh seperti apa. Tampilkan itu sebagus mungkin gitu. Kamu tuh expert di mana. Tunjukkan itu di depan umum sehingga sampai kamu paham bahwa oh ini nih personal branding yang bagus, tadi targetnya sesuai gitu. Untuk jadi nantinya ketika kamu sudah sampai di tahap itu atau sedang di perjalanan, kamu nggak terlalu ngoyo banget atau nggak terlalu keteteran banget gitu. Iya, berarti cara memulai motivasi kita juga harus tahu tujuan, terus budget kita, misalnya kalau tadi dianalogikan ke mau ke Jakarta gitu. Betul, iya. Kalau ya bayangin aja kalau kamu nggak punya goals dalam hidup kamu pasti nggak bakal tahu mau kemana. Gitu kan ya. Tak tanyain misal kira-kira setelah lulus mau ngapain? Belum tahu, Miss, belum kepikiran. Itu hidup bakal nyantai. Iya kan, ngerjain skripsi males-malesan gitu kan, isinya cuma nongkrong-nongkrong doang. Ya tipe-tipe yang seperti itu tuh wajar gitu kan, karena kembali lagi ya mencari jati diri itu kan tidak semudah kita bayangkan ternyata gitu kan. Butuh banyak pengalaman, kamu butuh ditempa banyak hal gitu, kamu harus menghadapi sulitnya mencari ilmu, kamu harus tahu bahwa ternyata di luar sana tuh sebegitu kejamnya dan sebegitu menakutkannya ya dunia di luar sana. Misalnya aku selalu bilang ke mahasiswa-mahasiswaku juga, kalian itu setiap
menempa pendidikan itu kalian dikasih target loh. Misal contohnya aja anak SD, targetnya 6 tahun. 6 tahun. Iya kan? Iya. Itu dikasih target, nggak mungkin dia bisa lebih. Aku lagi males-males nih, kayak di SD terus aja nggak bisa. Iya, nggak bisa. Iya kan? SMP dikasih target berapa? 3 tahun. 3 tahun. SMA dikasih target 3 tahun. Kecuali kamu nggak naik kelas, itu pun nggak mungkin kayak nggak naik kelas terus kan nggak mungkin, ya kan? Pasti sekolah juga pengennya kamu segera keluar gitu kan. Kuliah pun juga sama, semuanya pasti dikasih target. Tapi dalam hidup apakah ada target yang diberikan kepada kamu? Nggak ada. Kamu sendiri yang menargetkan itu. Nah, jadi karena kamu sudah tahu bahwa target kamu itu harus diri kamu sendiri yang tentukan, ya kamu harus punya goals yang jelas gitu. Iya, baik-baik. Nah, tapi dari personal branding ini gimana sih? Di personal branding bisa meningkatkan itu kepercayaan diri atau citra diri kita gitu. Itu gimana tuh dari personal branding? Oke, mungkin tadi ya juga ya yang tak kutip dari kalimat kamu bahwa Kemal tuh tipe anak yang pede banget gitu. Jadi sebenarnya personal branding sebenarnya lebih mengarah kepada memang seberapa kita percaya terhadap diri kita sendiri dan seberapa pede kita buat share our personality to others gitu. Biasanya anak-anak zaman sekarang kalau misal tak lihat itu kan punya tipe yang sama. Mereka nggak terlalu pede, nggak terlalu suka untuk show off. Ya, benar. Gitu kan ya. Show off-nya tuh di cara yang lain, di cara yang berbeda. Misal show off-nya tuh diem-diem aja tapi tuh show off gitu. Misal contohnya aja kayak, ih tas kamu baru ya, enggak kok, tas aku biasa aja nih, cuma murah 1 juta misalnya gitu. Ya kayak gitu kan. Tapi dia nggak pernah nunjukkan itu di sosial media dia gitu. Padahal semua itu adalah termasuk building our personal branding tadi gitu. Ada pernah dengar istilah bahwa sepatu yang kita miliki atau yang kita pakai akan membawa kita ke tempat yang bagus. Misal contohnya aja, kamu pakai sendal. Kalau misal kamu pakai sendal Swalu yang jelek, misal contohnya aja ya, kita nggak mendiskreditkan mereknya, tapi misal udah jelek banget nih saking seringnya dipakai, nggak mungkin kamu berani menginjakkan kaki ke amplas. Malu, ibaratnya gitu. Bener nggak? Benar. Atau at least nggak usah jauh-jauh deh. Nggak mungkin kamu berani pakai sendal itu ke kampus. Betul. Jadi alas kaki yang kita pakai akan menunjukkan di mana kita berada. Ya kan? Semua tubuh yang melekat di dalam diri kita itu akan menunjukkan di mana atau mungkin siapa kita. Gitu kan? Tunjukkan itu di depan umum. Jangan pernah malu. Kenapa harus malu? Ini diri kita sendiri kan? Ya kan? Dan dia tadi kembali lagi, personal branding adalah bagaimana cara kita menunjukkan diri kita kepada orang luar. Apa yang orang lain pengen lihat dari kita gitu. Iya, betul. Jadi ya kalau misal kamu pengen punya personal branding yang bagus, ya kamu harus pede dengan dirimu sendiri gitu. Cintai dirimu sendiri nih, buat tahu biar orang juga melihatnya juga bagus. Misal tadi Kak Kemal pede nih orangnya, ya nggak usah ragu buat nunjukin. Misal lagi acara kayak gini, kamu foto, nanti kamu masukkan bincang-bincang, iya jadi MC nih gitu. Terus besok Kemal jadi MC bisa tuh ternyata, misal gitu. Entah kenapa rezeki datang, dipanggil, Kemal kemarin kamu ikut podcast ya? Iya, jadi MC. Bisa toh? Iya bisa nih, lagi latihan-latihan. Oh boleh kali kita join. Ya, jadi ada yang ngajak nanti ya. Betul, itu yang bisa juga lakukan. Jadi nggak bisa semuanya tuh datang dengan sendirinya, atau mungkin aku cuma diem aja nggak ngapa-ngapain, itu ya nggak mungkin. Misal contohnya kita berdoa nih kepada Allah, ya Allah datangkan atau berikan saya rezeki yang banyak, nggak mungkin tiba-tiba langsung turun rezeki, kan nggak mungkin. Benar. Kita harus berusaha dulu kan. Nah sama halnya dengan personal branding tadi, how to make us be beneficial atau mungkin lebih bermanfaat kepada masyarakat. Bagaimana cara kita untuk supaya masyarakat tahu apa yang kita miliki, ya lewat personal branding yang kita berikan kepada masyarakat gitu. Ya, menarik. Nah, menurut Miss seberapa penting sih personal branding ini? Menurut
Miss Nana penting banget ya, karena kembali lagi tadi anak zaman sekarang itu kan kadang suka dianggap misterius, gitu kan ya. Misal dilihat dari sosial medianya gitu kan nggak pernah posting gitu kan. Cuman satu doang. Cuma satu doang, mana itu gelap pula gitu kan, nggak kelihatan apa-apa gitu. Padahal cewek misal contohnya gitu, atau mungkin cowok pun juga sama, isinya cuma pantai, langit, pohon gitu doang kan. Ini apa nih yang mau ditunjukkan apa? Gitu. Fotogenik kah? Mungkin fotografer kah? Dia pinter ngambil gitu. Angle kah? Gitu kan? Kalau misal mau, boleh-boleh aja, tapi ambil yang memang setipe. Terus tulis di bagian atas gitu. Misal contohnya aja self photographer. Oh, fotografi ya gitu kan. Misal contohnya gitu. Itu orang bakal tahu, oh iya dia lagi belajar fotografi nih gitu kan. Terus kalau nggak sembari kamu ditambahin, kalaupun misal kalian nggak suka naruh di feeds, ya taruh di story, terus nanti di highlight kan bisa tuh, sorotan ya kan? gitu ya. Iya, sorotan kayak gitu. Jadi itu pun juga penting gitu. Jadi kalau misal nggak harus semuanya tuh masukin di feed ya, kalian boleh kok memilah-milah gitu kan. Misalnya juga suka banget nih milah-milah feedku, apa yang perlu tak tunjukkan gitu, karena mungkin misalnya juga nggak terlalu yang familiar banget dengan Instagram, per dunia Instagraman, nggak tahu algoritma dan lain sebagainya juga, misal contohnya gitu. Tapi aku paham bahwa itu akan menjadi salah satu wadahku untuk menunjukkan kepada orang lain diriku tuh seperti apa gitu, bahwa kita itu berarti tadi kembali lagi ya, orang pengennya kan lihat kita yang baik-baik aja, kita tuh orangnya yang mungkin bisa jadi kayak independent woman, misal cowok ya, oh dia anaknya atletis, suka nge-gym gitu kan, suka dilihat dari story-storynya, oh dia suka game gitu kan. Cewek, oh suka banget sama make up, misal dia suka banget nih nge-share terkait dengan tips and trick make up, skincare kayak gitu. Misal nggak semuanya harus menunjukkan wajah kamu kan, kayak gitu. Itu pun juga boleh. Jadi menurutku seberapa penting personal branding kita itu sangat penting, dan misalnya sangat merasakan ternyata pengaruhnya terhadap karirku seperti apa, itu ternyata sangat berpengaruh gitu. Dan semuanya tuh selalu tak mulai dari personal branding yang bagus. That's why hal pertama yang selalu tak lakukan adalah give the first impression better atau best gitu, lebih baik lagi. Jadi first impressionnya tuh harus lebih bagus atau mungkin terbaik gitu, supaya orang tahu oke. Misal contohnya nih, kita lagi acara seperti ini gitu kan, nggak mungkin aku pakai baju yang lusuh gitu. Walaupun nggak kelihatan di kamera gitu kan, udahlah pakai piyama aja gitu kan. Betul nggak? Itu boleh kan seperti itu. Tetapi orang akhirnya melihat diri kita dengan hal yang seperti itu. Oh iya, misalnya tuh tipe yang kayak gini tuh, misalnya gitu. Kayak gitu kan. Jadi personal branding itu nggak harus ditunjukkan semuanya di sosial media kok. Kalian bisa melakukannya dengan diri kalian setiap harinya gitu kan. Atau mungkin tadi lewat CV, kalian suka bikin video di YouTube misal, atau di platform manapun, itu boleh-boleh aja. Oke Miss, nah, tadi kan kita bincang personal branding, terus kita di zaman ini kan serba digital gitu kan. Nah, tadi gimana sih nih cara memilih platform yang enak itu untuk personal branding? Lalu abis itu bagaimana langkah awal kalau udah tahu platform yang tepat tuh, langkah awalnya gimana tuh Miss? Oke, kalau misal bahas terkait dengan platform, zaman sekarang itu kan banyak sekali platform yang bisa kalian gunakan untuk tidak hanya berkomunikasi aja, tapi juga bisa untuk share our lives ya. Nggak harus terkait dengan lifestyle aja, tapi juga terkait dengan hobi kita juga. Kebanyakan kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang itu kan banyaknya yang menggunakan Instagram atau TikTok. Kalau zamannya kita itu kan kita mulai berangkat dari dulu tuh ada Friendster, terus kemudian Facebook, terus kemudian merambah ke WhatsApp, Instagram, TikTok, bahkan sekarang banyak juga yang menggunakan platform-platform seperti contohnya Discord atau Telegram. Nah, saking banyaknya platform yang kita punya, itu kan kita juga harus tahu tujuannya masing-masing. Misal contohnya aja, kalau di TikTok kan kita tidak bisa share foto. Hanya satu foto itu kan nggak bisa. Bentuknya harus video. Jadi kalau misalnya kita share personal branding kita via TikTok, ya berarti kita harus mau untuk mencari angle yang bagus untuk membuat video, gitu kan ya.
ya sebatas dari segi device-nya juga atau tools-nya juga harus support juga kan gitu. benar. Tapi kalau misal kamu suka banget dengan mungkin Instagram dan bukan tipikal orang yang punya banyak sekali sosial media, kamu bisa menggunakan satu Instagram aja atau mungkin satu platform pun juga boleh gitu. Jadi memang mostly nanti personal branding kamu hanya tertuju di satu platform aja. Kalau misalnya biasanya platform yang tak gunakan emang selama ini tuh cuma Instagram aja, karena kembali lagi tadi ya menurutku esensinya semuanya sama. Mau kita menggunakan banyak platform pun atau menggunakan banyak sosial media pun tujuannya kan sama. Jadi kenapa harus menggunakan banyak ketika kita bisa menggunakan satu tapi lebih efektif gitu. Takutnya nanti kita kurang fokus akhirnya karena terlalu banyak sosial media yang harus kita tanganin, jadi fokusnya terpecah, akhirnya nggak efektif nih satu sama lain. Nah, jadi kalau misal yang selama ini tak bangun adalah ya pasti di Instagram. Terus karena memang ranahnya sudah di dunia karir, jadi tak tambah ke LinkedIn gitu. Jadi kalau misal di LinkedIn itu mungkin cakupannya kepada orang-orang yang pekerja ya kebanyakan di situ. Walaupun tidak harus pekerja sih, mahasiswa pun sudah bisa untuk membuat LinkedIn juga gitu. Mulai dari kalian memasukkan organisasi atau mungkin experience lainnya, kayak misal ikut kompetisi, join seminar, webinar, itu juga bisa dimasukkan ke situ gitu. Jadi at least membangun karirnya itu terlihat lebih internasional kalau misal pakai LinkedIn, karena kebanyakan dari mereka atau mungkin orang-orang di luar itu memang mereka menggunakannya platformnya kebanyakan pakainya LinkedIn untuk mencari pekerjaan atau mungkin mendapatkan karyawan atau mungkin membuka lowongan pekerjaan kayak gitu. Jadi banyak sekali platform yang bisa kamu gunakan ya. Nah, terus untuk langkah pertama yang tadi misalnya juga bilang ya, jadi kebanyakan memang kalau misal berhubungan atau membahas terkait dengan personal branding kan pasti kita fokus kepada interest kita dulu, nggak usah terlalu yang muluk-muluk ya kalau misal buat personal branding tuh. Jadi sesuaikan juga dengan kemampuan kamu juga dan juga apa yang kamu suka. Jadi misal contohnya aja, nggak perlu nih kita harus kayak Tasya Farasya yang cantik gemulai gitu misal contohnya aja, atau nggak perlu sekaya Raffi Ahmad buat punya personal branding yang bagus, atau mungkin nggak usah muluk-muluk deh, nggak usah harus sesuai dengan Instagram atau mungkin berarti selebgram lainnya untuk punya personal branding yang keren, tapi kita bisa memulai dari apa yang kita suka. Ya tadi bisa contohnya kamu suka baca buku, kamu suka nulis, ya tunjukkan itu di depan umum. Kamu lagi baca buku apa, di foto gitu kan, cari angle yang bagus kayak gitu. Itu juga terus kemudian kasih sinopsisnya menurut versi kamu tuh seperti apa, dijadiin caption. Makanya di dalam Instagram atau kalau misal kamu belajar terkait dengan digital marketing atau mungkin social media marketing, itu kita bakal diajarin cara untuk menulis copywriting yang bagus. Copywriting itu biasanya berhubungan dengan caption. Jadi cara untuk orang nulis caption itu kan beda-beda ya. Kalau misal anak zaman sekarang kan nggak terlalu banyak caption tuh, cuma love gitu kan, udah kayak mencerminkan banyak hal gitu kan. Bahkan pakai emot tuh, love-nya nggak love tapi emot. Nah kan udah saking malesnya orang melakukan hal gitu. Padahal copywriting atau mungkin copy visual, kalau misal copy visual biasanya apa yang kita tulis di dalam feed kita, kalau misal bentuknya kayak misal nggak hanya foto tapi ada kalimatnya, itu kan kita sebutnya kalimat yang ada di tulisan di situ itu namanya copy visual. Nah tapi kalau misal copywriting itu biasanya apa yang kamu tulis di dalam captionan gitu. Nah itu bisa jadi daya tarik orang gitu kan, buat menarik orang biar pengen tahu nih apa ya ini tuh tentang apa sih gitu. Terus kalau misal bisa tematik itu misal nih kamu lagi misal kemarin Kemal sempat ngeposting terkait dengan gunung. Benar, ya kan, misal contohnya aja nih terkait dengan gunung, kan itu kan tematik banget nih gunung. Terus bawahnya captionnya aku lagi belajar untuk naik gunung, itu kan berarti masih sesuai nih. Beda ceritanya kalau di bawah kayak aku lagi patah hati banget nih gitu. Kan nggak sesuai sama apa yang kamu tampilkan kan. Nah jadi harus sesuai dengan temanya nih, konteksnya harus sesuai. Nah
biasanya kalau yang Miss Nana lakukan itu lebih kepada ada beberapa tema yang tak ambil sebagai kalau misalnya anak zaman sekarang kan suka banget dengan yang namanya caption yang lucu berbahasa Inggris gitu kan, terus kalau enggak mewakili perasaan, nah itu juga tak lakukan. Jadi ada beberapa captionanku itu yang kayak menggunakan kata-kata atau satu kata biasanya, terus tak kasih istilahnya gitu, atau mungkin pengertiannya tuh apa gitu. Itu juga termasuk hal yang bisa menarik kita untuk sembari belajar untuk mengenal bahasa Inggris kayak gitu. Ya berarti kalau untuk memilih platform sebenarnya sama-sama aja. Sama aja, cuman bener. Ya di platform itu juga pasti ada kelebihan kekurangan masing-masing. Ya, kayak di TikTok lebih ke video ini ya enaknya. Nah terus di Instagram posting tuh enak atau video juga ada. Nah tapi tadi di kayak untuk selanjutnya untuk memulai langkah berikutnya di platform tuh ya kita coba memposting dari hal kecil, seperti kita tuh tertarik ke apa sih yang tadi itu ya. Iya. Nggak harus nunjukin wajah kamu juga nggak apa-apa loh. Misal kamu tipe orang yang kayak malu buat menunjukkan wajah kamu, nggak apa-apa, tapi berarti kan menunjukkan hal yang lainnya juga bisa gitu. Tapi alangkah baiknya orang juga paham proses kamu untuk bertumbuh gitu kan, mulai dari mungkin bisa jadi kayak Kemal yang awalnya cuma jadi MC di podcast, nanti orang akan melihat nih tumbuh kembang kamu dan proses kamu untuk menjadi MC terkenal kondang gitu kan, misal contohnya aja kan bisa jadi. Iya benar. Nah lanjut Miss, gimana sih cara mengoptimalkan profil kita di platform yang tadi sudah kita pilih? Mengoptimalkan profil kita. Contohnya kalau misal Kemal pakainya apa? Kalau saya banyak sih, kalau saya kan Instagram, TikTok, LinkedIn juga. Kalau TikTok tuh untuk diri saya yang kerendom-rendoman. Kalau yang di Instagram tuh buat saya yang cool-cool kan. Asik. Nah ini kan berbeda nih, Biasanya kalau misal beda platform, memang kebanyakan ada beberapa dari kita yang suka banget dengan sesuatu yang sesuai dengan mood kita. Misal contohnya aja, kamu pengen membangun branding kamu di Instagram, jadi TikTok hanya kamu gunakan untuk personal life aja. Kayak misal hal-hal random gitu kan, kamu suka banget sama sesuatu yang mungkin anti mainstream kamu pakainya platformnya TikTok gitu. Tapi benar-benar di Instagram tuh kamu membangun branding yang bagus, itu pun juga boleh sebenarnya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tadi kembali lagi ya, bahwa ketika pertama kali kita membangun personal branding itu kan berarti kita harus memulai dari sesuatu yang kita suka dulu, sesuatu yang memang interest di kita. Jadi mau nggak mau tadi, kalau misal kamu terlalu banyak punya platform, kamu akan bingung nih buat milah-milah, juga harus repot gitu kan, belum nanti ngeditnya, belum nanti harus pikirin captionnya, tiap platform beda-beda caption, kalau sama kok kayaknya monoton banget gitu. Jadi kalau misal dengan cara yang tadi Kemal lakukan itu menurutku juga udah bagus. Nah nanti tinggal disesuaikan aja. Terus jangan pernah malu kalau misal memang kamu sekiranya hari itu lagi nggak pengen berarti nggak punya foto atau mungkin video yang bisa kamu share kayak gitu, itu nggak apa-apa. Biasanya kan kita juga terjadwal ya. Nah, terus kalau misal kalian tahu, engagement dari audiens itu kan penting, ya nggak sih? Kita nggak bisa pungkiri, setiap kali kita posting itu kan kita pengen ada engagement dari audiens. Either itu cuma like atau cuma nonton aja, atau bahkan ngasih komen gitu kan. Jadi kamu harus tahu jam berapa aja kamu harus posting. Itu penting. Ternyata kalau misal kita random nih ya, ngeposting aja gitu kan, dengan kamu bener-bener paham jam-jam orang ngebuka platform, Instagram misal platform itu akan beda engagementnya gitu. Jadi ya namanya orang termotivasi pengen oh iya ada engagement banyak nih gitu, pengen termotivasi, akhirnya termotivasi untuk upload lagi itu kan karena ada engagement tadi, ada audiens yang selalu melihat kita. Nah itu juga penting. That's why kalau misal kamu lagi belajar terkait dengan personal branding, ternyata ada beberapa orang yang juga mulai belajar terkait dengan social media juga. Bagaimana sih cara kita punya branding yang bagus di social media, kita juga harus tahu
animo masyarakat itu seperti apa. Terus kemudian tadi ada engagement masyarakat itu, atau mungkin orang-orang tuh biasanya di jam-jam berapa aja gitu. Terus kemudian mereka tuh lagi typically suka yang mana gitu. Itu juga bisa dilihat dari hashtag. That's why hashtag itu juga termasuk salah satu cara kita untuk membantu personal branding kita. Misal contohnya tadi nih, kamu pengen jadi pejabat yang sporty, misalnya gitu. Jadi ketika kamu memposting foto terkait dengan mungkin kebiasaan kamu berolahraga, pastikan hashtag itu juga menyesuaikan, gitu. Karena cara orang untuk mencari itu kan kadang-kala entah itu dengan nama atau dengan hashtag, ya nggak sih? Nah, jadi semakin banyak kita menggunakan hashtag, itu juga akan membantu kita untuk banyak engagement dari luar, gitu. Nah, oke, lanjut. Kan gini nih. Biasanya kan apa ya, kita udah membangun tadi platformnya udah milih tepat, terus udah mengoptimalkan. Nah, terus gimana sih Miss tips and tricks supaya kita konsisten personal branding, membrandingkan diri kita gitu. Entah itu kan biasanya kita nggak konsisten tuh emang karena malas, atau misalnya misalnya kalau di platform udah diposting terus misalnya ada yang hujat nih, jadi udah males nah itu gimana sih supaya konsisten tuh, supaya tetap konsisten gitu membangun personal brand? Kembali lagi pasti kepada tujuan ya, karena yang tadi tak bilang, ketika kamu udah hilang tujuan itu kan akhirnya kita juga hilang harapan, ya nggak sih? Ternyata personal branding nantinya akan membantu kamu untuk mengejar karirmu atau mungkin menambah karir yang kamu inginkan gitu. Jadi usahakan tujuan itu selalu jadikan kita sebagai motivasi gitu. Nah, entah ya, namanya hidup kan pasti ada positif dan juga negatif. Namanya juga ada yang komen bagus, ya pasti akan ada yang komen buruk gitu kan. Entah itu mungkin di platformnya ataupun langsungan, kayak misalnya kamu habis posting gitu, terus temanmu lihat kayak, ih sok cool banget sih kamu, misalnya gitu, sok cool banget sih kamu, sok-sokan naik gunung gitu, baru sekali aja gitu, misalnya gitu. Ya namanya kayak gitu kan, kalau misalnya biasanya tak jadikan itu sebagai motivasi supaya ternyata ada orang yang melihat toh gitu kan. Berarti jadikan motivasi buat kita untuk supaya lebih bagus lagi kayak gitu. Tadi tujuan bahwa ternyata semakin kita bisa bulat tujuan kita, goals kita semakin jelas, itu kita juga akan tahu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan gitu. Dan kita paham resikonya juga gitu. Yang namanya punya membangun personal branding, jangan sampai lupa bahwa di luar sana banyak orang yang juga mungkin mengalami hal yang sama, bahkan mungkin struggle-nya lebih daripada kamu. Itu kan ya, boro-boro mereka buat punya personal branding yang bagus, mereka aja untuk mendapatkan pendidikan aja mungkin sulit. Apa yang mau di-brandingkan? Misal contohnya itu. Atau mungkin kamu juga harus tahu bahwa setiap proses yang kamu hadapi itu tadi yang tak bilang, setiap proses yang kamu hadapi kamu akan merasakan entah itu sedih, mungkin sakit, kecewa, ada banyak harapan yang sudah kamu pupuk tapi akhirnya kandas gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk semuanya itu nantinya pasti kamu yakin bahwa kedepannya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Jadi ya namanya kadang kalau misal dibahas terkait dengan tips dan juga trik untuk membangun personal branding yang bagus, kalau misal bisa jangan cuma dilihatin senengnya aja di platform kamu ya, tapi jelaskan juga kepada mereka bahwa untuk mencapai achieve those goals itu kamu juga mengalami banyak sekali tantangan. Struggle gitu ya. Betul. Jadi misal contohnya aja kamu lagi naik gunung nih, jangan cuma dilihatin senengnya aja, bagusnya aja. Kamu kasihlah video terkait dengan BTS-nya gitu, bahwa ternyata naik gunung tuh sesusah ini ya. Terus kemudian kasih tips and trick juga guys, kalau misal kalian mau naik gunung, usahakan bagi pemula nih yang baru pertama kali gitu kan, harus siap ini itu ya gitu, cek lokasi dan lain sebagainya. Oh ternyata dari situ banyak orang yang akhirnya tahu, oh iya ya ternyata aku butuh seperti itu gitu. Nah gitu, jadi nggak semua yang disebut dengan personal branding itu menunjukkan bagus-bagusnya aja, tapi juga kita harus menunjukkan kepada orang bahwa ini loh ada worst skenario-nya, ada buruknya juga, supaya orang juga akhirnya waspada gitu, lebih hati-hati gitu. Ya berarti itu ya tipsnya, kalau supaya kita
lebih agar konsisten tuh yaitu kita ada tujuan, terus kita juga tahu misalnya pasti ke depannya ya orang tuh kan ada juga yang memuji, ada yang Betul. menghujat, kita harus siap akan resiko itu ya. Iya, yang penting kalau menurutku sendiri tadi kembali lagi pede sama diri sendiri dulu gitu, nggak usah dipikirin orang lain mau ngomong apa gitu. Ada satu quotes yang misalnya suka adalah kontrol apa yang bisa kamu kontrol gitu. Kalau misal kamu nggak bisa mengendalikan orang lain ya ngapain kamu Iya. pikirin gitu kan. Ada buku kan yang disebut bagaimana cara untuk bodo amat gitu kan. Nah sikap itu bodo ternyata amat. penting banget ya, sifat bodo amat itu ternyata penting banget bagi kita orang-orang yang selalu memikirkan omongan orang lain gitu. Iya. Oh jangan diposting, masuk kayak gitu diposting gitu kan, bisa contohnya aja. Bener-bener. Oh gitu ya, berarti nggak boleh diposting ya gitu. Akhirnya kita kayak nggak pedean sama diri kita sendiri gitu. Ya ternyata ada benernya juga, lingkungan itu ternyata mempengaruhi kita ya. Kalau misal kamu tinggal bareng sama penjual minyak wangi, kamu akan wangi setiap Wangi hari setiap gitu kan, hari, ya. karena dia jual minyak wangi. Coba kalau misal kamu kerja sama orang yang dia hidupnya kerjanya sebagai penyedot tinja gitu, mau nggak mau pasti kamu bau. Iya. Ya kan? Oh Benar, ternyata benar. lingkungan seberpengaruh itu, dan kamu boleh loh memilah-milah untuk lingkungan mana yang perlu kamu masukin supaya tadi kembali lagi. Personal branding itu tidak hanya dimulai dari kalau kita udah memulai dengan diri kita, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah memilih lingkungan kita. Gitu. That's why orang ada yang menyebutnya dengan ring 1, ring 2, ring 3 gitu kan. Ya. Ring 1 ya berarti keluarga, ring 2 ya berarti mungkin pertemanan, persahabatan gitu kan. Ring 3 ya berarti mungkin lingkungan luar kayak teman kerja dan lain sebagainya gitu. Ternyata kenapa perlu untuk melakukan ini supaya kita bisa tahu kapan kita harus melakukan sesuatu, harus konsultasi ke siapa, harus ngobrol sama siapa supaya mendapat wawasan yang luas gitu. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Miss. Oke. Gimana sih tips and trick untuk apa ya? Mendevelop gitu personal branding kita, misalnya tadi di platform supaya nggak gitu-gitu aja, nggak Oke. monoton, itu gimana sih, Miss? Kalau misal kayak biasanya ya yang tak lakukan adalah tadi yang tak bilang aku punya tujuan. Kemudian kalau misal kalian udah dari sekarang udah sering banget nih suka banget sama namanya mungkin mengoleksi foto kalian hanya di HP gitu kan. Nah, coba sambil dipilih-pilih nih foto-foto yang sekiranya bisa membangun personal branding kamu gitu kan. Terus kemudian dikasih jadwal juga kalau misal bisa. Misal dijadwalin, aku bakal posting di hari-hari, misal contohnya hari-hari Seloku misal hari Jumat sama Minggu misal contohnya. Itu juga nggak apa-apa supaya konsisten tadi. Terus kemudian dengan pertanyaan bagaimana cara mendevelop kita, ya tadi kalau kamu udah tahu tujuan kamu bakal tahu hal apa saja yang perlu kamu lakukan kan pastinya. Ingat ya bahwa di luar sana atau mungkin ketika kalian mendapatkan pekerjaan atau melamar pekerjaan, kalian akan bergelut dengan banyak orang yang punya soft skill yang banyak gitu. Dan satu hal yang selalu aku tanamkan pada diriku sendiri adalah aku tidak pernah membatasi diriku untuk belajar sesuatu. Jadi misal contohnya aja kamu nggak suka sama sesuatu, kamu lagi belajar SKI nih misal contohnya aja. Terus kemudian namanya anak SKI kan pasti belajarnya terkait dengan sejarah. Iya, sejarah. Gitu kan. Terus one day kamu disuruh buat ngajar, Kemal minta tolong dong bantuin aku ngajar sejarah anak SD gitu misal contohnya aja. Wah, sejarah apa nih gitu. Sejarah Indonesia gitu. Waduh, aku nggak terlalu familiar sama sejarah suka Indonesia gitu ya. gitu kan. Janganlah gitu kan misal contohnya aja. Bayarannya lumayan loh. Berapa sih emang misal contohnya gitu. Ya lumayan lah 300-400 gitu sebulan. Kecil amat misalnya gitu. Kecil amat, aku lulusan S1 masa gaji segitu buat apa? ST aja 3.000 misalnya gitu. Ya kan? Masa aku gaji segitu mau udah beli apa? Misalnya gitu. Itu berarti kamu udah membatasi diri kamu. Gitu kan ya, kamu ada peluang loh ini, dikasih peluang loh, dikasih kesempatan, kenapa kamu nggak lakukan gitu kan? Karena tadi kembali lagi, setiap orang suka banget yang namanya membatasi diri. Nggak bisa aku, nggak sanggup, ya kan? Baru ngelakuin dikit, capek ya ternyata nyari duit, udahlah gini aja udah enak, dapat duit dari orang tua gitu kan misalnya gini aja. Atau mungkin kalian baru dapat tugas banyak gitu, capek ya ternyata kuliah ya. Tahu gitu nggak usah dikerjain, udah nyontek aja lah pakai AI. Nah, ya nggak sih, akhirnya kita nggak mendevelop diri kita sendiri gitu. Bayangkan itu terjadi dalam
beberapa tahun yang akan datang. Terus Mau jadi apa? Iya nggak sih? Mau jadi apa? Sedangkan banyak orang di luar sana bergelut untuk semakin improve diri, gitu kan? That's why yang selalu aku lakukan adalah sampai di detik ini, misalnya tuh suka banget ikut webinar, ikut seminar, ikut pelatihan kayak bootcamp gitu, yang nggak sesuai dengan skillku. Kayak misal ada bootcamp kemarin. Sharing informasi nih ya, kan misalnya punya bimbel sendiri. Nah, jadi beberapa mahasiswa magang dari SI atau Sasing itu tak minta buat magang di tempatku, di bimbelku, karena memang Instagram atau mungkin sosial media untuk bimbelku belum terlalu improve banget gitu. Ya namanya banyak pekerjaan kan. Nah, akhirnya mereka tak minta untuk magang di tempatku jadi social media marketer atau content creator kita sebutnya gitu. Yang mereka pelajari kan nggak ada di sastra Inggris, ya kan? Jadi yang mereka pelajari itu kan semuanya ranahnya bahkan nggak pernah diajarkan di bangku kuliah. Jadi yang tak lakukan adalah dengan memberikan mereka pelatihan. Jadi kemarin tak kasih info, ini ada pelatihan gratis gitu, ikut gitu. Jadi mereka tak minta untuk ikut pelatihan. Dan itu banyak banget, kamu bisa punya, kalau misal kamu sering searching di Instagram, kamu bakal tahu ternyata banyak banget tuh platform-platform yang mereka tuh memfasilitasi untuk ngisi seminar atau webinar gratis pula untuk mahasiswa ataupun mungkin pekerja yang pengen improve diri atau develop diri gitu. Itu kamu nanti bisa masukkan itu di CV kamu. Jangan sampai lupa, mereka juga ngasih sertifikat gitu. Dan itu bisa kamu masukkan ke CV gitu. Ya, gokil banget sih Miss pertemuan hari ini ya. Oh iya. Jadi, ya buat kalian ya teman-teman, jadi personal branding itu emang sangat penting ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tetap konsisten dan juga tunjukkan itu apa yang kalian miliki gitu. Nah, dan apa yang kalian suka posting saja gitu. Nah, sekian aja ya. Terima kasih banget Miss Nana telah sama-sama berbagi informasi ilmu yang sangat hebat sekali ya tentang personal branding ini. Ya. Sama-sama. Semoga harapannya kedepannya ini terus meningkat, terus berkembang juga, nggak hanya dari satu berarti narasumber, tapi juga dengan narasumber lainnya, nggak cuma bahas ini aja, tapi juga banyak pembahasan lainnya gitu. Ya, kepada teman-teman sekian dulu ya dari kami. Tetap tunggu episode-episode lainnya di podcast Bincang Karir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.